Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fian Saudano. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek multimedia, yaitu membangun e-learning berbasis multimedia. Check this out. Apa itu e-learning? E-learning adalah suatu model penyampaian pelajaran, pelatihan, atau program pendidikan dengan menggunakan media elektronik. Banyak media yang umum digunakan untuk mendukung sistem pembelajaran online seperti komputer, TV, kamera, audio, video, tape, CD, DVD-ROM, modem, network, internet, dan lain-lain. Ada beberapa nama yang diberikan untuk aktivitas pembelajaran atau pelatihan online seperti e-learning, digital learning, web-based learning, web-based interaction, web-based training, internet-based training, distributed learning, advanced distributed learning, online learning, remote learning, offset learning, e-learning, anytime, anyplace, anywhere learning. Tulisan ini akan memfokuskan pembahasan tentang cara pembuatan atau pembangunan sebuah sistem aplikasi e-learning dengan penekanan pada optimalisasi dari komponen-komponen multimedia dengan menggunakan konsep penggabungan sistem belajar atau dikenal dengan blended learning system. Apa sih itu blended learning system? Blended learning, sering juga disebut dengan hybrid learning, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas belajar atau pelatihan di dalam e-learning. Dalam beberapa bentuk konsep ini dipadukan dengan model pembelajaran atau pelatihan tradisional seperti pembelajaran dalam ruang kelas atau pembelajaran dengan berbasis komputer. Sistem ini atau blended learning dapat disampaikan dengan beberapa cara. Yang umum digunakan adalah dengan menyampaikan konten atau teori pengajaran kepada peserta melalui sistem e-learning di dalam sebuah proses pembelajaran atau pelatihan. Kelebihan utama konsep ini dapat memberikan tambahan informasi dan pelatihan pada user melalui program-program dan fasilitas yang disediakan oleh sistem e-learning. Latar belakang. Banyak inovasi yang dilakukan khususnya di dalam sistem atau cara belajar mengajar, learning management system, dan learning content management system. Salah satunya adalah virtual system seperti e-learning, digital learning, virtual classroom, atau virtual group, dan masih banyak lagi. Semua konsep-konsep ini tentunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ICT seperti multimedia, internet, networking, wireless, database, engine pemrograman, dan media pendukung teknologi informasi dan komunikasi lainnya. Semua konsep atau sistem pembelajaran virtual yang dikembangkan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Salah satu inovasi yang dapat kita lakukan sebagai solusi untuk menutupi kelemahan-kelemahan dari sistem adalah dengan menggabungkan beberapa komponen pendukung sistem atau disebut dengan sistem blended learning system. Ada 4 level dalam blended learning system, yaitu: pertama, level performance support environment, membangun sistem bantuan online, sistem rujukan atau pedoman serta protokol. Level 2, self instructional environment, merancang program dan materi bahan ajar berbasis web atau komputer termasuk silabus materi pengajaran, penjadwalan, dan tes atau kuis. Level 3, virtual learning environment, membangun sistem interaktif berbasis web, synchronous web based, komunitas belajar online, grup-grup pengguna, ruang presentasi, ruang obrolan, surat elektronik, video dan audio, telekonferensi, web konferensi, koneksi ke media pendukung, serta pembangunan media dan komunikasi server. Level terakhir, face-to-face environment, pertemuan dalam kelas, workshop, dan konferensi. Tujuan dari pembangunan sistem pembelajaran online ini difokuskan pada perancangan dan pembuatan sebuah aplikasi e-learning berbasis web dengan memanfaatkan kemajuan teknologi internet dan digital, menjadikan web lebih fungsional, powerful, global, interaktif, dinamis, dan ekonomis untuk digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan online.
Hasil yang diharapkan adalah memberikan satu pemodelan, metode atau cara pembelajaran online kepada mahasiswa guna mengarahkan pada sistem pembelajaran secara menyeluruh atau komprehensif, efektif, efisien, dan memiliki nilai kepuasan dan ketertarikan akan belajar. Komponen e-learning. Adapun komponen-komponen e-learning sebagai berikut. 1. Perancangan material dan bahan pelajaran, yaitu terdiri dari strategi, teknik belajar, teori, dan bahan-bahan belajar. 2. Komponen multimedia, yaitu terdiri dari tulisan, gambar, suara, dan visual. 3. Pendukung protokol komunikasi internet protokol, communication tools, remote access tools, internet navigation, dan search tools. 4. Komputer dan media penyimpanan, yaitu terdiri dari sistem operasi, GUI based system operation, Windows, Unix, Mac, Linux, atau DOS, serta media penyimpanan yaitu kamera, CD-ROM, DVD, card interface. 5. Layanan koneksi atau connection service provider, yaitu terdiri dari modem LAN WAN. 6. Standar dan manajemen program, yaitu terdiri dari bahasa script browser, HTML, RSS, CSS, WML, XHTML, XSL, bahasa script animasi dan simulasi, Flash, Script, Director, SMGL, SMIL, WML, bahasa pemrograman database, Oracle, SQL, MySQL, serta bahasa pemrograman engine aplikasi, yaitu terdiri dari PHP, Java, dan editor pemrograman, yaitu terdiri dari Dreamweaver, Adobe, Maestro, Flash, Director, Delphi, dan MATLAB. 7. Server media dan komunikasi, yaitu terdiri server media, server wireless, server HTTP, dan HTTPS. Tahap perancangan sistem. Fase-fase dari perancangan dan pembangunan sistem e-learning dibagi ke dalam 5 fase utama, yaitu 1. Fase penaksiran, memperkirakan semua kebutuhan yang kita perlukan dalam membangun sistem ini, termasuk infrastruktur pendukung dan biaya pembangunan serta sistem yang diinginkan. 2. Fase analisa front end. Analisa yang dilakukan di sini adalah pengguna, teknologi, situasi, tugas, kejadian kritis, isu, sasaran, media, data, dan biaya. 3. Fase desain. Kegiatan yang dilakukan pada fase ini adalah penyusunan jadwal kerja, pembentukan tim kerja, menentukan media, desain struktur konten, menentukan kontrol dan review sistem. Fase keempat, yaitu fase pembangunan. Aktivitas utama fase ini adalah membangun framework sistem, menentukan spesifikasi sistem, standar yang digunakan, transfer media ke dalam framework, peninjauan ulang kelengkapan, dan kestabilan sistem terhadap sistem operasi. Fase kelima, fase implementasi, yaitu fase percobaan penerapan sistem. Dan yang terakhir dari 5 fase di atas, yaitu fase evaluasi, adalah fase akhir di mana kita akan mengevaluasi sistem yang telah diimplementasikan. Kita lanjut kepada fase penaksiran atau analisa. Pada diagram ini, yaitu polanya adalah: pertama, kita melakukan penaksiran dan analisa kebutuhan. Kedua, kita analisa front end. Ketiga, kita desain. Keempat, pembangunan, implementasi, dan yang terakhir, evaluasi. Lanjut ke fase analisa front end. Fase analisa front end yaitu terdiri 1. Analisa audiens, 2. Analisa teknologi, 3. Analisa situasi, 4. Analisa tugas, 5. Analisa kejadian kritis, 6. Analisa isu, 7. Analisa sasaran, 8. Analisa media, 9. Analisa data, 10. Analisa biaya. Analisa front end terdiri dari detailnya. Pertama itu analisa pengguna, yaitu pengalaman, referensi pembelajaran, referensi kemampuan bahasa, pelatihan atau training, persyaratan khusus. 2. Analisa teknologi itu terdiri dari fleksibilitas, terukur dan bertahap pemilihan media. 3. Analisa situasi terdiri dari sasaran realistis dan objektif, strategi transfer multimedia, strategi desain, bantuan atau tools. 4. Analisa tugas terdiri dari kesesuaian, keterlibatan, terkontrol pembelajaran,
modem situasi pembelajaran. 5. Analisa kejadian kritis. Terdiri dari penentuan tugas kritis, menentukan tugas sederhana tetapi penting, menentukan tugas yang tidak perlu, mendokumentasikan hasil. 6. Analisa isu. Terdiri dari pengumpulan data, menempatkan data pada kategori yang tepat. Terakhir, mendokumentasikan hasil. 7. Analisa sasaran, yaitu kognitif, afektif, motor, psikomotor, metagognitif. 8. Analisis media, instruktur, lead, computer based, distant broadcast, web based, audio tape, video tape, performance support system. 9. Analisa data terdiri dari identifikasi sumber informasi, pengumpulan informasi dan materi pembelajaran yang ada, bandingkan informasi, keputusan membeli atau membuat, evaluasi semua solusi, dokumentasi keputusan yang diambil. Dan yang terakhir yaitu analisa biaya. Analisa biaya terdiri dari analisa biaya keuntungan, menentukan return on investment, serta dokumentasi hasil. Lanjut ke fase desain. Fase desain itu terdiri dari jadwal project, tim project, spesifikasi media, struktur konten, serta konfigurasi kontrol dan review. Pada fase ini yang perlu kita perhatikan adalah saat penyusunan jadwal dan tim kerja harus disesuaikan dengan masing-masing kalian dan batas waktu pekerjaan yang kita tentukan. Ini akan berkaitan dengan ketepatan waktu, penyelesaian sistem, dan biaya pembangunan. Fase selanjutnya adalah fase pembangunan. Analisa dan penafsiran menyeluruh serta desain sistem telah terbentuk. Selanjutnya kita akan membangun sistem yang sebenarnya. Langkah pertama adalah kita akan menentukan framework dari sistem yang kita inginkan. Framework sistem ini mengarah pada keterbukaan, open, fleksibel, dan terdistribusi. Permodelan dengan framework memungkinkan pengaturan konten, instruktur, dan mahasiswa pada tempat yang berbeda. Tidak terfokus pada tempat dan waktu, serta memungkinkan kita untuk menggabungkan proses pembelajaran langsung di ruang kelas atau menggunakan kelas virtual. Fase pembangunan yaitu terdiri dari framework, spesifikasi, standar, pembuatan elemen media ke dalam framework, review, dan peninjauan ulang hasil, pengimplementasian sistem. Lanjut. Penentuan framework telah kita lakukan. Kemudian kita akan menentukan spesifikasi sistem. Dalam penulisan ini, penulis membangun aplikasi e-learning dengan spesifikasi utama pendukung aplikasi dan sistem operasi yang dapat dilihat secara detail pada tabel berikut. Langkah selanjutnya adalah menentukan standar-standar perancangan dan pembangunan sistem seperti standar konten, operasional pemrograman, penggunaan perangkat keras, dan perangkat lunak, komponen multimedia, sistem operasi, dan lain-lain. Setelah ini, kita membuat komponen-komponen program yang sesuai dan nantinya akan diintegrasikan ke dalam framework yang telah kita buat. Sebagai tahapan awal implementasi sistem, sebaiknya kita melakukan uji coba secara menyeluruh. Guna mendapatkan kestabilan dari sistem yang kita bangun, lakukan pencatatan atau dokumentasikan semua kesalahan atau bugs error yang kita temukan saat melakukan percobaan. Berikut gambar spesifikasi aplikasi. 1. Base operasi aplikasi yaitu web. 2. Base komponen multimedia yaitu audio, video conference, simulasi, animasi. 3. Basis koneksi yaitu LAN, local area network. 2. Internet. 3. WAN yaitu wide area network. 4. Sistem index yaitu XML, Extensible Markup Language. 2. DTD, Document Type Definition. 5. Enkripsi. Enkripsi itu terdiri dari MD5, Mises, Digest, Algoritma 5, SSL, Secure Socket Layer, TLS, Transport Layer Security. 6. Editor. Itu terdiri dari Dreamweaver, Adobe Photoshop. Web server. 7. Web server yaitu terdiri dari SAMPP web server atau Apache. 8. Database yaitu terdiri dari MySQL. Format data gambar binary. 9. Server media komunikasi yaitu terdiri dari Flash, Director, format video dan audio yaitu
VLC, MP3, dan audio. 10. Bahasa pemrograman, yaitu terdiri dari PHP, Java, SML, HTML, WML. 11. Pendukung lain, kamera webcam 1,3 megapiksel, akses bandwidth 256 kbps, kilobyte per second, point-to-point access wireless, sistem operasi Windows XP. Fase selanjutnya adalah fase implementasi. Sebelum melakukan implementasi sistem, ada baiknya untuk memastikan semua sistem pendukung dan sistem operasi sudah berjalan dengan baik. Dalam implementasi, sebenarnya sistem ini dapat kita terapkan dengan sistem modul. Artinya, aplikasi akan berjalan sesuai modul yang diinginkan saja. Aplikasi ini dirancang dengan memisahkan antara logic layer dan desain layer. Cara ini memiliki banyak kelebihan, terutama dalam proses pengembangan dan perawatan sistem aplikasi. Proses implementasi kita bagi menjadi dua. Bagian utama yaitu pertama, taktik. Ini berkaitan dengan perancangan, pembangunan, dan beberapa pengujian seperti proses pengiriman data, validasi, dan kehandalan. Kedua, strategi. Ini difokuskan terhadap beberapa analisa seperti reaksi pengguna, pengetahuan pengguna, performa, dan kestabilan sistem, serta analisa biaya. Berikut gambar dari fase implementasi. Ada dua cara, yaitu pertama taktik, perancangan, pembangunan, pengujian pengiriman, pengujian validitas, pengujian kehandalan. Strategi itu terdiri dari pengukuran reaksi, pengetahuan, performa, dan kestabilan biaya. Selanjutnya, fase evaluasi. Fase ini berkaitan dengan proses keseluruhan dari perancangan dan pembangunan sistem pembelajaran online, termasuk di dalamnya tujuan, strategi perencanaan, pengukuran, pembangunan instrumen, sampai dengan evaluasi, analisa, dan pengumpulan data. Proses evaluasi akan kita sesuaikan dengan tingkat kesulitan, jangkauan dari aplikasi yang kita bangun, dan akan dikembangkan saat ini atau di masa datang. Fase evaluasi terdiri dari tujuan dari evaluasi, strategi evaluasi, perencanaan evaluasi, pengukuran validitas, pembangunan instrumen, pengumpulan, dan analisa data. Oke, lanjut ke modul-modul aplikasi. Aplikasi ini memiliki 3 modul utama, yaitu modul administrator. Modul ini merupakan modul yang dapat diakses oleh seorang dengan level otoritas tertinggi, yaitu administrator atau super user. Kedua, modul instruktur adalah modul dan fasilitas yang dapat diakses oleh instruktur. Ketiga, modul mahasiswa adalah modul dan fasilitas yang dapat diakses oleh mahasiswa. Berikut detail modul tersebut dari aplikasinya. Administrator halaman login, yaitu terdiri dari 1. Pengguna user, modifikasi data user, impor dan ekspor user, daftar user. 2. Modul pembelajaran, modifikasi materi, modifikasi kelas, pembuatan CFS, modifikasi kategori, modifikasi subkategori, modifikasi jadwal. 3. Sistem modifikasi conference, modifikasi presentasi, pencarian, tracking email, chat, modifikasi sistem, modifikasi tema, modifikasi bahasa, modifikasi homepage, modifikasi database, platform, serta modifikasi bandwidth. 4. Join kelas, join user, join server. 5. Laporan, yaitu terdiri dari modifikasi laporan, impor atau ekspor laporan, modifikasi format, laporan progress user, laporan statistik user, laporan statistik sistem, laporan tes atau quiz. Modul kedua, yaitu modul instruktur, terdiri dari 1. Penilaian, laporan per user, evaluasi progress user, penentuan tingkatan user, biodata user. 2. Publikasi, aktivasi email per user, aktivasi modul user, aktivasi materi tambahan, biodata user, absensi. 3. Kelas, pelajaran, materi, jenis, tingkatan, materi atau modul bahan ajar, tes dan kuis. Organizer atau agenda, jadwal dan agenda kegiatan, buku alamat, daftar pengajaran, daftar user, daftar kelas, daftar join, jadwal tes, dan kuis.
5. Email, akses pribadi, akses umum. Konferensi, yaitu daftar user, daftar kelas, daftar join, jadwal tes, dan kuis. Modul mahasiswa terdiri dari penilaian, laporan progres, biodata user, tingkatan user, absensi, pemberitahuan. 2. Publikasi, aktivasi membaca, aktivasi mengirimkan. 3. Kelas, pelajaran, materi, jenis, tingkatan, materi, dan modul ajar, tes, dan kuis. 4. Organisir agenda, jadwal, dan agenda kegiatan. Buku alamat, daftar pengajaran, daftar user, daftar kelas, daftar tugas, dan project. Setiap user, setiap grup saat ini mendata. Jadwal tes dan kuis, laporan progres. 5. Email, akses pribadi, akses umum. 6. Konferensi, terdiri dari daftar user dan daftar kelas. Lanjut ke proses strategi pengembangan e-learning. Ilustrasi di bawah ini menggambarkan strategi pengembangan e-learning, yaitu area 1, fokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu perangkat lunak, tools, proses, sumber daya manusia, pengetahuan, hasil, tujuan, konten, dan cakupan. Area 2 menjelaskan konten, program-program, model pembelajaran, cara pendistribusian, pendekatan yang digunakan, kebutuhan user, dan proses update. 3. Adalah proses klasifikasi kategori konten. Area 4 melakukan pemetaan sistem. Area 5 adalah metodologi pengembangan, yaitu terdiri dari analisa, desain, pembuatan, implementasi, dan evaluasi. Area 6 berbicara tentang penggunaan teknologi LMS dan LCMS, kebutuhan teknis, keunggulan, dan perencanaan peralatan sistem. Area 7 adalah proses evaluasi dan sistem. Lanjut pada tampilan aplikasi. Berikut tampilan from login pada aplikasi. Itu terdiri dari user aktif, kategori pelajaran, nama pelajaran, registrasi, field pencarian, tanggal login, lupa password, dan publikasi. Gambar di samping adalah form registrasi user. Ini digunakan untuk pendaftaran penggunaan aplikasi, baik mahasiswa atau instruktur yang divalidasi oleh administrator sistem. Untuk password dan email dapat diganti sesuai dengan keinginan user atau dibangun secara otomatis oleh sistem. Form ini dilengkapi dengan sistem autoresponder yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima bila user lupa akan password login, dan langsung mendokumentasikannya ke dalam database utama dari sistem. Berikut tampilannya. Form registrasi itu terdiri dari nama depan, email, nama user, password, konfirmasi, kode registrasi, dan pilihan bahasa. Lanjut tampilan aplikasi selanjutnya, yaitu daftar modul pelajaran. Gambar di atas adalah daftar mata pelajaran yang aktif untuk setiap kelas, mahasiswa, dan infrastruktur yang sudah terdaftar dan divalidasi oleh administrator sistem. Gambar selanjutnya adalah agenda kegiatan dari kelas e-learning, yaitu ada tampilan bulanan, tampilan dan mingguan. Yang selanjutnya adalah profil user. Ini adalah profil user yang telah terdaftar di sistem tersebut. Oke, lanjut. Tampilan aplikasi selanjutnya adalah modul dan fasilitas mahasiswa. Modul dan fasilitas terlihat pada gambar di samping. Selain kategori dan daftar topik, mata pelajaran dalam kelas yang diikuti, tools yang dapat digunakan akan sesuai hak dan otoritas yang diberikan oleh masing-masing user oleh administrator. Di antaranya keterangan singkat, dokumentasi, link, forum, tes, kuis, grup, publikasi, ruang konferensi, ruang diskusi, ruang presentasi, dan agenda. Untuk setiap user dilengkapi dengan sistem pencarian dan Dropbox yang digunakan sebagai mesin penyimpanan atau penghapus. Lanjut, tampilan aplikasi selanjutnya adalah ruang conference.
Tampilan ruang konferensi, presentasi, dan diskusi terlihat pada gambar di samping. Judul slide ditandai dengan angka 01. Isi dari materi pelajaran yang disajikan atau didiskusikan secara online ditandai dengan PTS-1-I. Ruang diskusi menggunakan chatroom ditandai dengan nomor 2. Untuk percakapan antara user, mahasiswa, dan instruktur ditandai dengan huruf CT-R. Fasilitas audio dan video yang digunakan terlihat masing-masing user ada di bagian kanan C1, C2, dan C3. Proses conference dengan menggunakan suara dan visual ini dapat dilakukan dengan mengaktifkan sistem suara dan kamera melalui tombol-tombol navigasi yang disediakan. Begitu juga untuk setiap fasilitas atau tools lainnya. Oke, lanjut. Tampilan aplikasi laporan kemajuan mahasiswa. Setiap instruktur memiliki laporan atau dokumentasi untuk setiap kelas yang diajar dan semua mahasiswa yang mengikuti tes kelas tersebut. Tampilan dari laporan dokumen setiap mahasiswa, isi laporan termasuk di dalamnya absensi, hasil tes atau kuis, mata pelajaran yang diambil, kelas yang diikuti, email, data, statistik, dan beasiswa, dan biodata lengkap setiap mahasiswanya. Instruktur memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan terhadap mahasiswa yang memiliki laporan kemajuan yang kurang memuaskan melalui email masing-masing mahasiswa. Dengan pemanfaatan komponen-komponen multimedia seperti audio streaming dan video streaming yang digunakan dalam sistem konferensi online pada sistem e-learning ini, memungkinkan bagi instruktur untuk melakukan kegiatan mengajar dan berdiskusi sesama instruktur dari luar sistem dengan menggunakan fasilitas join secara bersamaan. Begitu juga dengan mahasiswa. Mereka dapat berdiskusi antara sesama mahasiswa atau antar grup dengan catatan sudah diizinkan oleh instruktur. Pembagian ruangan dalam sistem conference, chat, presentasi, dan fasilitas join ditentukan oleh instruktur dengan persetujuan administrator. Dengan tujuan keamanan sistem, maka untuk mengakses setiap ke ruangan ini, semua pengguna harus memiliki identitas dan kode tertentu. Lanjut. Ya. Bagian terakhir yaitu kesimpulan. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam membangun sebuah sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah tujuan. Dengan mengetahui tujuan, kita dapat merencanakan dan membuat strategi dalam proses pembuatan sistem e-learning tersebut secara sistematis, khusus dalam membangun sistem pembelajaran online atau e-learning. Faktor-faktor penting yang harus diperhatikan diantaranya adalah tujuan pembuatan sistem, cakupan sistem, pemilihan teknologi, pembuatan framework, kesiapan infrastruktur, tenaga ahli, waktu pengerjaan, dan perhitungan biaya. Selain itu, penyajian program, modul, materi, dan konten juga merupakan elemen penentu baik tidaknya sebuah model sistem pembelajaran online. Perkembangan teknologi internet dan digital saat ini saat mendukung proses pengembangan sistem pembelajaran online di masa datang. Cara pengembangan sistem dapat kita lakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kesiapan infrastruktur yang kita miliki. Pada akhirnya, keberhasilan dari sistem pembelajaran ini, e-learning system, akan berkaitan dengan sistematik dari proses perencanaan, desain, evaluasi, dan implementasi sistem pembelajaran online ke dalam lingkungan yang mendukung dan membantu perkembangan sistem belajar secara aktif. Sistem pembelajaran tidak hanya berguna bagi mahasiswa saja, tetapi juga berguna untuk semua pihak terkait stakeholder group, termasuk instruktur atau pengajar, staf pendukung, dan institusi. Thank you, terima kasih sudah mendengarkan presentasi yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk 3 hal yang baik, yaitu baik untuk Tuhan, baik untuk diri sendiri, serta baik untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.